halaman gitu ya. Jadi sangat mudah diingat sekali gitu namanya. Jadi saya memilih nama produk dari usaha saya itu Salman Jus, dan saya berharap juga agar nama ini dapat brand ini dapat diingat dengan mudah di ingatan para pelanggan dan konsumen saya itu, sehingga mereka tidak kesulitan jika ingin order produk dari saya. Dan untuk alamatnya saya rencana akan buka di Jalan Ronggowaluyo, Kecamatan Jambe Timur, Kabupaten Karawang, di sekitar kampus UBP Universitas Buana Perjuangan Karawang dan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Izin usaha saya memang belum memiliki izin usaha, tapi saya akan mengurus dan memproses sesegera mungkin agar nanti saya memiliki izin usaha dari produk ini. Untuk logo sendiri saya sudah memiliki logo untuk produk ini. Kajian aspek legalnya di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang produk yang akan dijelaskan. Di sini adalah produk ini adalah salah satu minuman segar dan menyehatkan yang terbuat dari berbagai buah-buahan segar yang tentu saja mengandung banyak vitamin dan baik untuk kesehatan tubuh, dengan cara produksi yang dapat dikatakan sangat mudah. Begitupun bahan-bahan dari pembuatan produk ini sangat mudah dijumpai di berbagai sudut pasar ya, baik di pasar tradisional ataupun pasar swalayan. Selain itu, buah-buahan juga memiliki banyak disukai setiap kalangan gitu, baik anak-anak, remaja, dewasa, dan hingga orang tua. Dan minuman ini dapat bertahan lama jika disimpan di lemari es, sehingga mempermudah seseorang untuk membeli dengan dalam jumlah banyak dan dijadikan stok minuman segar yang sehat untuk dikonsumsi setiap hari, terutama ketika cuaca sedang terik panas ya. Selain menyediakan jus buah-buahan, Salman Jus juga menyediakan green tea dan susu kurma. Ini berbahan dasar dari teh dan susu dicampur dengan krim. Kalau susu kurma itu terbuat dari jus kurma yang ditambahkan krim dan susu juga, dan sehingga produk yang saya buat ini baik untuk kesehatan tubuh. Untuk aspek legal, saya memang belum memiliki legalitas dalam usaha ini, namun saya menjamin bahwa produk yang saya produksi ini aman. Selain dari bahan bakunya terbuat dari buah-buahan, krim dan susu yang saya jamin kualitasnya, selain itu juga pembuatan atau proses produksinya itu dilakukan oleh saya sendiri, maka saya sangat-sangat menjamin kebersihannya dan kualitasnya. Selain itu, saya juga tidak menggunakan pemanis buatan ataupun bahan pengawet dalam memproduksi produk ini. Namun saya akan segera membuat legalitas izin usaha di usaha ini kepada pemerintah. Di sini juga terdapat struktur organisasi dari usaha Salman Jus. Yang pertama di sini yang paling atas kami ada pemilik, yang di mana pemilik ini bertugas untuk menghandle dan mempersiapkan dari apa yang akan diproduksi, bagaimana sistem yang akan diterapkan dalam bisnis ini, terus apa yang akan promo-promonya seperti itu, terus juga menjamin dan yang bertanggung jawab dari usaha ini. Di sini selain ada pemilik, ada juga asisten, di mana asisten ini bertugas untuk membantu pemilik dari usaha ini, yaitu membantu untuk berbelanja, mempersiapkan bahan-bahan, mempersiapkan kebutuhan produksi, dan membantu untuk menghandle dari usaha ini. Selanjutnya kami juga memiliki bagian keuangan yang memang bertugas untuk mengakumulasikan dan menghitung pendapatan dan pengeluaran yang ada di usaha kami. Lalu di sini juga ada pemasaran yang bertugas untuk membuat iklan, memasarkan produk kami di sosial media, untuk membantu mengirimkan pesanan-pesanan online seperti itu.
upgrade gitu, selalu ada perubahan dari pengemasan kami agar tidak monoton dan kemasan yang menarik untuk pelanggan. Selanjutnya ada SDM, yang dimana SDM ini yang mengatur kinerja atau memberi motivasi kepada karyawan-karyawan yang lainnya. Aspek pasar dan peluang pasar adalah aspek yang berkaitan dengan ada tidaknya peluang pasar untuk sebuah produk yang akan ditawarkan oleh bisnis. Oleh sebab itulah aspek pasar dan pemasaran menjadi aspek penting yang biasanya akan diutamakan untuk dianalisa. Dalam aspek pasar dan pemasaran, secara sederhana, pasar atau market adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Saat ini pasar dapat berbentuk fisik dan virtual. Contoh pasar yang memiliki bentuk fisik adalah toko atau gerai yang memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara tatap muka atau secara langsung. Sedangkan contoh virtual atau lain adalah web e-commerce seperti Shopee, terus Lazada, Laku atau dan yang lainnya, di mana transaksi dilakukan dengan bantuan teknologi dan koneksi internet. Nah, di dalam aspek pasar dan peluang pasar dalam bisnis Salman Jus ini rangkaian aktivitas. Nah, dari aspek pasar dan peluang pasar dari minuman segar Salman Jus adalah semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, yang dari segi pendapatan sangat relatif bervariasi. Selanjutnya, usaha Salman Jus juga akan mengevaluasi berbagai segmen pasar yang ada dan memutuskan segmen mana yang akan menjadi sasaran utama. Saat melakukan evaluasi segmen pasar, kami akan memperhatikan berapa potensi laba yang akan didapat dan masing-masing segmen tersebut. Dengan menentukan segmentasi pasar secara jelas, usaha Salman Jus dapat menjalankan strategi pemasaran dan penjualan produk dengan lebih optimal. Dengan demikian, usaha Salman Jus akan memiliki peluang besar untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, karena memang produk kami itu bertujuan ke arah dari orang-orang yang memiliki pendapatan yang tidak begitu besar, sehingga kami menjual produk Salman Jus itu dengan harga dimulai dengan 5.000 dan paling tinggi itu dari harga 15.000. Dibedakan dari ukuran size cup yang akan didapat oleh konsumen. Seperti itu. Aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial dan ekonomi menjadi suatu hal yang harus diperhatikan karena hal ini dapat menimbulkan dampak oleh suatu usaha pada lingkungan sekitar. Hal ini dapat berpengaruh pada perekonomian di lingkungan sekitar ataupun perekonomian daerah. Kajian aspek sosial dan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan pendapatan daerah di mana tempat bisnis itu berdiri. Saya berharap dengan berdirinya usaha ini dapat membantu perekonomian masyarakat dan membangun lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan begitu, secara tidak langsung akan membantu peningkatan perekonomian daerah di mana usaha saya akan berdiri. Aspek lingkungan sangat berpengaruh terhadap berdirinya suatu bisnis, karena dalam membangun bisnis kita harus memastikan terlebih dahulu siapa target pasar kita. Oleh karena itu, kita harus menentukan lingkungan yang tepat agar dapat mendukung berkembangnya usaha kita di lingkungan tersebut. Selain lingkungan menentukan secara sasaran pasar, juga kita harus memilih lingkungan yang strategis dan mudah dijangkau oleh pelanggan dan lingkungan yang nyaman untuk dijadikan tempat transaksi jual beli. Saya memilih untuk membuka usaha ini di lingkungan kampus, tepatnya ya, karena tempatnya yang strategis, banyak mahasiswa dan karyawan yang tinggal di sekitar kampus Universitas Buana Perjuangan di Karawang. Dan lingkungannya yang strategis di sekitar lingkungan Universitas dan UBP saya juga memiliki beberapa kenalan. Oleh karena
dijamin kesehatannya karena kami tidak menggunakan pemanis buatan ataupun pengawet untuk produk kami. Kami juga menerima pesanan seperti catering seperti itu, dan kami dapat memproduksi satu hari itu lebih dari 100 cup untuk satu harinya. Minimal kami jika tidak mendapat pesanan, kami hanya memproduksi untuk orang-orang yang memang datang ke kedai atau memesan online untuk dikonsumsi sehari-hari gitu. Dan untuk teknologinya yang kami gunakan itu, kami menggunakan cup press memang untuk menutup dari cup jus kami. Selanjutnya kami juga menggunakan teknologi sebagai media pemasaran produk kami. Kami menggunakan dua media, online dan offline. Memang tidak bisa dipungkiri kedua saat ini media online itu sangat berpengaruh untuk produktivitas dari pemasaran produk kami, karena memang sebagian besar dari pelanggan kami itu memasar melalui online menggunakan WhatsApp dan menggunakan Instagram. Terus dengan adanya online dan offline ini dapat meminimalisir antrian di toko ya. Jadi pelanggan kami dapat memesannya di rumah melalui online, lalu kami dapat memproduksinya dan kami akan dapat mengantarkannya ke tempat sang pemesan. Seperti itu. Dengan menggunakan teknologi ini sangat membantu, karena saat ini media sosial media itu sangat berperan penting dari usaha yang saya dirikan ini. Terus seperti yang sudah saya jelaskan, teknologi komunikasi sangatlah penting dan mendukung proses pemasaran. Seperti kami akan menggunakan Grab, Gojek, mungkin Shopee Food ke depannya. Maka dari itu saya akan memanfaatkan media tersebut untuk melakukan pemasaran produk dari Salman Jus ini. Aspek finansial untuk bagian keuangannya ini memang modal utama dari berdirinya bisnis ini. Dari modal sendiri sebesar 2.771.000, dana dari pemilik tanpa ada dana dari pihak lain, dengan rata-rata penjualan satu bulannya itu sebesar 9 juta atau 108 juta per tahun. Di sini saya akan menggunakan perhitungan payback period dan net present value. PI-nya itu 2.771 dibagi 9 juta lalu dikali 1, dan di sini modal akan kembali kurang dari 4 bulan. Lalu untuk perhitungan net present value-nya, dari tahun pertama itu kan tadi modalnya sudah 2.771.000. Lalu dengan penjualan rata-rata per bulannya 9 juta, jadi 2.771.000 dikurangi 9 juta, maka didapat 6.221.000. Karena pada tahun ke-1 hasilnya sudah minus, maka dari 2.771.000 dibagi 9 juta dikali 12 bulan, maka hasilnya 3,6 bulan. Maka NPV usaha ini kurang dari 1 tahun. Nah, kesimpulan dari hasil analisa aspek keuangan pada usaha minuman segar Salman Jus memiliki hasil cukup baik, dikarenakan modal usaha dari minuman segar Salman Jus berasal dari modal sendiri. Maka dengan kurun waktu yang singkat, modal langsung kembali dan memiliki keuntungan yang cukup besar, meskipun tadi menghitungnya dengan penghasilan yang paling kecil. Kesimpulan dari pemaparan di atas tadi, meskipun usaha ini belum memiliki aspek legal, tapi saya menjamin bahwa produk yang diproduksi dari usaha saya itu terjamin keamanannya
jelas modal akan kembali di kurun waktu yang sangat cepat, karena memang modal dari sendiri. Baik, sekian penjelasan dari studi kelayakan bisnis minuman segar Sanul Main Jus. Saya Ana Humaira mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.